Oke, kita akan lakukan exercise 14, yaitu integration with sales order. Silakan saudara sambil lihat langkah-langkah yang ada di modul. Ya. Sekarang saudara masuk ke menu logistik. Kita akan buat dulu teks pertama, buat dokumen sales order-nya dulu. Ya. Logistik, kemudian sales and distribution. Kemudian saudara masuk ke sales, kemudian order, saudara pilih create. Order type-nya TA, kalian ketikkan saja TA. Sales organization kita 1000. Distribution channel-nya 10. Division-nya 00. Kalau sudah pengen lihat division 00 itu apa sih? Oh, ternyata cross division. Ya. Pengen tahu juga distribution channel 10 itu apa sih? Oh, ternyata kita langsung menggunakan distribution channel ke final customer sales. Nih, kalau sudah terisi seperti ini semua, silakan sudah enter. Kita masuk ke bagian create standard order. Sold to party, silakan saudara tuliskan. Kita akan menjual ke customer kita yang sudah pernah kita buat customer master record-nya, yaitu CS Tomer, C pagar-pagar. Kemudian purchase order number-nya kita masukkan 12 pagar-pagar. 12 pagar-pagar. Purchase order date-nya tanggal hari ini, saudara. Atau tanggal ketika kalian mengerjakan exercise ini. Ya, kalau saya tanggal hari ini, tanggal 19 April. Kemudian kita isikan request delivery date-nya. Oh, sorry. Request delivery date-nya di sini sudah otomatis terisi. Nah, silakan saudara catat. Saudara catat dulu aja. Request delivery date-nya yaitu tanggal, kalau di tempat saya 26 April. Nah, nanti tempat kalian berapa itu nanti beda-beda. Silakan saudara catat dulu sampai di posisi ini ya, atau sudah boleh print screen untuk melihat request delivery date-nya. Oke. Kalau sudah di bagian all item area ini kita masukkan nama materialnya T strip 109. Kita akan order 2. Kalau sudah, saudara enter. Sehingga ketika setelah saudara enter, sold to party di sini ada keterangan bahwa CS Tomer C pagar-pagar itu kita ada namanya Baker C pagar-pagar dan seterusnya. Sampai sini silakan saudara print screen, silakan saudara masukkan ke Word sehingga saya tahu bahwa saudara sudah berhasil memasukkan informasi untuk membuat untuk membuat sales order-nya. Ya. Nih material P-109 ternyata pompa kastil, pompa baja. Ya. Kita ada orderan 2 piece yang akan kita kirimkan ke Baker C pagar-pagar. Nah, setelah saudara print screen, kita lihat net value-nya. Coba saudara lihat net value-nya. Nih, di bagian atas, net value kita berapa? 7.000 ya. Diingat-ingat atau saudara catat, net value kita adalah 7.000. Nah, net value kita 7.000 ya. Sudah print screen. Kalau sudah, silakan saudara save. Yang berhasil akan muncul nomor standar ordernya. Silakan saudara print screen di sini dan catat nomor SO-nya.
Kalau sudah, kalian oke. Kemudian kita /n. Kita lanjut ke teks 2, yaitu create outbound delivery. Nah, tadi ya, kita sudah buat sales order dokumennya. Nah, sekarang kita akan buat dokumen surat perintah pengeluaran barang. Kita akan buat outbound delivery-nya. Sudah bisa lihat langkah-langkahnya ada di teks 2. Nah, kalau sudah, silakan saudara masuk ke logistik, kemudian ke sales and distribution, kemudian shipping. Kemudian saudara pilih shipping and transportation, outbound delivery, kemudian create single document with reference to sales order. Kita masukkan shipping point-nya 1000. Kemudian selection date-nya. Ingat, selection date-nya, hati-hati, kalian masukkan di tanggal request delivery date yang tadi ketika kalian buat di awal. Sorry, tempat saya 26 April. Itu minggu setelahnya. Sekali lagi, selection date-nya di sini saudara masukkan tanggal di bagian request delivery date ketika saudara membuat sales order-nya tadi. Pastikan nomor order ini adalah nomor sales order saudara. Oke, kalau sudah silakan saudara enter. Sehingga kita masuk ke delivery create overview. Nah, setelah itu di sini kita lihat, kita pastikan sudah betul ship to party-nya CS Tomer, bla bla bla. Kita akan kirimkan material P-strip 109, delivery quantity-nya 2, description-nya bla bla bla, dokumen date-nya tanggal 19, beratnya ini kita hanya konfirmasi saja. Kalau sudah betul, silakan saudara save. Maka akan muncul nomor outbound delivery. Silakan saudara print screen, saudara masukkan ke Word, dan saudara catat nomor outbound delivery-nya. Saudara catat nomor dokumennya. Kalau sudah, kita /n. Kita lanjut ke bagian transfer order, saudara. Kita akan lanjutkan masih di teks 2 di bagian transfer order. Ya. Silakan saudara masuk ke menu logistik, kemudian sales and distribution, kemudian shipping and transportation, kemudian picking, kemudian create transfer order, pilih yang single document. Warehouse number-nya kita masukkan 010 atau sudah bisa pilih di sini Land Warehouse Hamburg. Kemudian delivery-nya kita pastikan sudah sama dengan nomor outbound delivery kita. Kemudian di bagian control area di sini kita pastikan activate item-nya kita centang. Kemudian di bagian foreground or background-nya pastikan di sini tidak perlu kita ubah ya, yaitu tetap sistem quiet. Kalau sudah kalian enter, kita masuk ke create TO for delivery. Nah, di sini kita hanya diminta untuk melihat lagi apakah sudah betul kita mau mengeluarkan barang tersebut. Kalau kira-kira sudah betul, tidak ada yang ingin kalian ubah,
kalian save atau kalian posting saja. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, ini masih loading, saudara. Tempat saya masih loading. Oke, sudah muncul nomor dokumen. Ini artinya adalah proses transfer TO saya sudah berhasil. Sudah print screen dan sudah catat nomor TO-nya, nomor transaksinya. Ya, kalau sudah kalian oke, kemudian kalian /n, kita masuk ke langkah yang nomor 4. Kita akan post good issue. Ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah yang keempat ya, masih di teks 2. Silakan saudara pilih logistik, kemudian sales and distribution, kemudian saudara pilih shipping and transportation, kemudian saudara pilih post good issue, saudara pilih post good issue di sini, kemudian pilih outbound delivery single document. Ya, pastikan ini adalah nomor outbound delivery kalian. Cocokkan saja. Kalau sudah sama, tinggal kalian klik post good issue di sini. Oke, masih loading, kita tunggu. Sampai muncul informasi delivery, nomor outbound delivery kalian has been saved. Ini kalian print screen saja, nggak perlu kalian catat nomor dokumennya karena itu nomor outbound delivery. Jadi kalian print screen saja di sini. Kalau sudah kalian oke, baru kalian pilih environment. Ya, tadi di oke, kemudian kalian pilih environment. Pilih yang dokumen flow. Pastikan status kalian ini harus sama dengan saya. Itu berarti praktek kalian sudah betul. SO, jadi ketika kita membuat sales order, itu statusnya sudah komplit. Delivery, being process, karena kan pengirimannya tiba di sana. Kita kan mengirim baru tanggal 26. Ya. Jadi di tanggal 19 itu masih proses. Transfer order sudah komplit. Nah, di sini ada muncul good issue komplit. Silahkan saudara print screen, kemudian saudara catat ini nomor good issue-nya ini, yang saya lingkari warna ungu ini. Kalian catat nomor good issue-nya sambil kalian print screen. Is complete. Ya. Kemudian coba kalian double klik di bagian good issue delivery date-nya. Nah, itu di bawah ada nomor dokumen good issue-nya. Kemudian kita juga cek aja sih, oh ternyata betul kok masih kuantitinya 2, kemudian material yang akan kita kirim itu P-109, materialnya PAM, Kastil, bla bla bla. Silakan saudara print screen lagi. Ya. Nah, kalau sudah, coba
Kalau sudah, coba di bawah title bar ini ada gambar kacamata, kemudian ada menu display dokumen, saudara klik saja. Kemudian saudara pilih nih, di bawah title bar ada accounting dokumen, coba saudara klik. Kemudian saudara pilih yang accounting dokumen, saudara double klik, sehingga muncul tampilan seperti ini. Ini jurnalnya, saudara. Tadi ya, ketika kita buat good issue, berarti akan ada jurnal pertama yang kita buat, yaitu jurnal pengeluaran persediaan barang dagang. Nah, di sini, saudara. Ya, di sini jurnal pengeluaran persediaan barang dagangnya. Nih, posting K89 dan 81. Ya, description-nya, nih. Debit HPP atau cost of goods sold 1115. Kreditnya finished good inventory atau persediaan barang akhir, itu di kredit itu artinya berkurang sebesar 1115. Sampai sini kalian print screen sehingga membuktikan, oh benar kok Bu, ternyata setelah kita lakukan good issue itu ada jurnal yang otomatis terbuat di bagian akuntansinya. Ya. Nah, kalau sudah kalian slash N, kita akan masuk ke latihan yang terakhir di exercise 14, teks 3, yaitu kita akan membuat billing dokumennya, atau kita akan buat invoice yang akan kita kirimkan ke customer. Ya. Sudah lihat teks 3, create a billing document. Nah, silahkan saudara masuk ke menu logistik, kemudian sales and distribution, kemudian saudara pilih billing, coba saudara cari ini, billing dokumen, kemudian create. Nah, ketika kita create, di sini otomatis akan muncul nomor outbound delivery kita tadi. Kalau sudah muncul, coba kita langsung save saja. Pastikan sama. Kemudian setelah di-save, itu akan muncul dokumen 900, ada nomor dokumen yang muncul. Silakan saudara print screen dan saudara catat. Itu adalah nomor billing dokumen kalian. Ya, ini nomor dokumen billing kalian. Kalian catat. Oke ya. Kalau sudah kalian oke, ini kalian print screen dulu ya. Kalau sudah kalian oke, kemudian coba kalian pilih di pojok kiri atas billing dokumen, kemudian display. Nih, pastikan ini nomor billing dokumennya yang tadi. Kemudian kalian enter. Nih. Nih. Kemudian di bawah title bar ini ada bagian accounting, gambar gunung, itu kalian klik. Pilih accounting dokumen. Inilah jurnal yang kedua, yaitu jurnal pengakuan ada pendapatan penjualan atau ada penjualan yang kita bebankan ke customer baker. Jadi debit ada sales revenue 7.000, kreditnya adalah baker 7.000. Ya. Ini jurnal yang kedua, silakan saudara print screen, artinya saudara juga sudah melihat jurnal ketika setelah kita melakukan billing, saudara.
Ya. Nah, kalau sudah di print screen, kalian /N. Kita akan lakukan teks 4. Check billing document information in account receivable. Nah, silahkan saudara lihat ya langkah-langkah yang ada di teks 4. Saudara masuk ke menu accounting. Sekarang kita langsung masuk ke menu accounting. Kemudian financial accounting. Account receivable. Kemudian account. Display or change line item. Customer account-nya CS Tomer C pagar-pagar. Kemudian open itemnya kalian pastikan klik dulu. Kemudian open at key date-nya 1 week from delivery. 1 minggu dari tanggal pengiriman kita. Tanggal pengiriman kita itu kan tanggal, kalau saya sih tanggal 26 ya. Berarti setelah tanggal 26 itu di tempat saya tanggal 3. Nah, nanti kalau kalian, berarti nanti kalian isi open at key date-nya 1 minggu setelah request delivery date-nya. Ya. Kalau sudah print screen dulu. Kemudian sudah execute. Ini di tempat saya ada 3 item. Di sini yang muncul. Silakan sudah pilih tipe dokumen yang RV. Nih, atau pilih yang amount-nya. Dari transaksi saya tadi kan 7.000 ya. Pilih yang ini, kalian centang. Kemudian silakan sudah pilih environment di atas sini. Kemudian dokumen environment. Dokumen environment. Kemudian saudara silahkan pilih coba. Sudah double klik dulu, Ding. Maaf, tadi sudah pilih RV ya. Yang RV tadi sudah double klik dulu. Kemudian pilih environment. Dokumen environment, kemudian saudara pilih yang original dokumen. Nah, di sini billing dokumen display ya. Kemudian saudara pilih di bawah title bar di sebelah menu accounting atau di sebelah gambar gunung itu ada dokumen flow, saudara klik. Inilah dokumen flow atau aliran dokumen yang sudah kalian buat dari tahapan proses pembuatan sales order sampai dengan billing. Di sini semuanya statusnya komplit kecuali satu di bagian accounting dokumen. Di sini statusnya not clear, itu bukan artinya kalian nggak salah. Cuma kan kita baru mengirimkan tagihan, namun customer belum membayarkan kita. Sehingga accounting dokumennya di sini statusnya not clear, karena kita baru mengirimkan tagihan. Belum kita terima pembayarannya. Nah, nanti kalau kita sudah terima pembayaran dari customer, maka kalau kita lihat lagi dokumen flow-nya, pasti statusnya di sini akan clear. Ya. Oke, itu akhir dari exercise 14, saudara. Silakan sudah print screen. Inilah akhir dari exercise 14. Nah, sekarang saya akan lompat langsung ke exercise 16. Ya, silakan saudara beri judul di Word-nya, saudara enter saja. Kasih judul exercise 16, saya akan langsung lompat ke exercise 16. Ya, saudara /N. Kemudian saudara lihat untuk exercise 16. Exercise 16 itu kita akan melakukan closing procedure in account receivable, saudara ya. Kita akan lakukan tax 1 dan tax 2 saja. Nih, saudara lihat exercise 16. Closing procedure in account receivable. Oke, ya.
Complete value adjustment for receivable. IDES wants to make a 5% adjustment on all receivable that are overdue by more than 30 days at the time the adjustment is made. Jadi perusahaan IDES ini akan membuat penyesuaian sekitar 5% dari seluruh piutang yang umurnya sudah lebih dari 30 hari. Sehingga kita akan buat valuation run-nya. Ya. Oke, silakan saudara kembali lagi ke SAP, menu isi akses. Ya, silakan saudara masuk ke menu accounting, ya, teks 1 dulu ini, accounting, kemudian financial accounting, account receivable, master record, kemudian pilih change, customer-nya. Nih, kalian catat ya. Customer-nya silakan saudara tuliskan foreign C pagar-pagar. Foreign C pagar-pagar. Company code-nya 1000. Kalau sudah, kalian print screen dulu. Takutnya nanti kalian ada salah penulisan sehingga ada error. Jadi kalian print screen dulu untuk lebih amannya. Kalau sudah, kalian enter saja. Langsung kalian masuk di bagian company code data. Di bawah title bar ini ada company code data. Kalian klik saja. Kita isi value adjustment-nya. Coba ini value adjustment. Kita isi AB 030. Kalian print screen kalau sudah, sehingga saya bisa cek kalian sudah ubah atau belum. Kalau sudah, kalian save. Sehingga muncul informasi change have been made. Nah, di sini silakan saudara print screen. Kita kembali ke SAP isi akses. Kalian silang saja, ini kalian silang saja. Kita kembali ke SAP isi akses. Nah, kita lanjut ke teks 2, Start Evaluation Run. Silakan saudara masuk ke menu Accounting, kemudian Financial Accounting, Account Receivable, Periodic Processing, kemudian pilih yang Closing, lalu kalian pilih Valuate, kemudian saudara pilih yang Further Valuation. Run date-nya, isikan tanggal di mana kalian mengerjakan kasus ini. Di tempat saya tanggal 19. Kemudian identification-nya. Kalian masukkan BAC pagar-pagar. Identification-nya BAC pagar-pagar. Kalian enter. Kemudian no parameter have been entered, kalian oke saja. Oh, ternyata dia nggak mau. Saya coba lagi ya. Coba run on-nya ini, run on date-nya. Coba saya isikan manual saja, 19/04/2021. Identification-nya, oh sorry, run date-nya itu, identification-nya langsung kalian tulis BA, C pagar-pagar. Sorry. Oke, kalau yang sudah berhasil nih, ketika kalian enter, maka akan muncul informasi statusnya berubah menjadi no parameter entered as yet.
Ya. Nah, sampai sini kalau sudah, kalian klik maintain di bawah title bar. Nah, kita masukkan date-nya last day of the previous month. Tanggal terakhir di bulan yang lalu. Jadi saya tanggal 31 Maret. Kita sama-sama 31 Maret 2021. Valuation metodenya kalian pilih 3. Nih, 3. Currency type-nya 10. Ini ya, currency type-nya 10. Kemudian kalian pilih posting ini, kalian klik. Posting date-nya tanggal terakhir bulan lalu, 31 Maret 2021. Ref post date-nya akhir bulan ini. Oh, sorry. Tanggal pertama bulan ini, berarti tanggal 1 April 2021. Dokumen type-nya di sini kalian cari yang SB. Kalian cari yang SB. GL account posting. Nah, kalau sudah, saudara print screen dulu sehingga saya bisa koreksi apakah kalian ada kesalahan atau tidak. Kalau pastikan sudah sama dengan saya datanya, kalian klik selection option di bawah title bar. Oh, sorry. Oke, sorry. Valuation area-nya belum saya isi. Di sini valuation area-nya kalian tulis aja 1A. IA ya, IFRS GAAP. Sorry, valuation area-nya kalian pilih yang IFRS GAAP. Nah, kalau sudah kalian print screen lagi, kemudian klik selection option di bawah title bar, masukkan company code kita 1000, customer kita foreign, C pagar-pagar, account trace-nya juga foreign, C pagar-pagar. Kalian print screen dulu datanya. Ya, kalian print screen dulu datanya. Kalau sudah kalian execute. Nih. Kalau sudah muncul informasi seperti ini, kalian save. Yang berhasil akan muncul status parameter enter. Kalau tadi kan has not been entered gitu ya. Yang sudah berhasil akan menjadi parameter enter. Kalau sudah kalian print screen, setelah kalian print screen, kalian pilih dispatch di bawah ini, di bawah title bar. Start date-nya tidak perlu kita ubah, start time-nya nggak usah juga. Yang penting kita centang start immediately-nya. Kalau sudah kita enter, sehingga muncul informasi valuation run, kita enter lagi sampai statusnya dan kebablasan ya. Sampai statusnya valuation run finish. Nah, kalau sudah kalian print screen dulu sampai sini. Nah, setelah kalian print screen, silakan kalian pilih edit di sini. Kemudian valuation run. Pilih value list. Kemudian kalian enter. Oh, oke. Kita nggak perlu lakukan ini. Coba back hijau aja. Kan nggak perlu lakukan ini. Udah sampai value run finish ini aja. Kemudian langsung kita klik forward aja. Kemudian kita centang start immediately-nya. Kalau sudah kalian enter,
akan muncul transfer. Nah, kita lakukan tahapan yang ketiga, yaitu transfer. Valuation transfer has been scheduled. Oke, kalian enter lagi sampai muncul transfer finish. Nah, setelah transfer finish, ini artinya value adjustment kalian sudah selesai. Selesailah tugas kita di exercise 16 dan selesailah tugas kita di bab 4 yaitu mengenai account receivable. Sampai sini silakan sudah print screen. Nah, kalau sudah silakan kalian kumpulkan. Paling lambat tugas kalian kumpulkan itu hari Minggu depan jam 12 malam. Oke, terima kasih.